Daulat Abbasiyah ini teman-teman sekalian, masa kekuasaannya itu 500 tahun lebih, 500 tahun. Bahkan dalam bukunya Syekh Muhammad Al-Khudari, yang saya pegang ini, Syekh Muhammad Al-Khudari dalam karyanya, saya kebetulan yang saya pegang ini versi terjemahan Al-Kautsar yang judulnya Daulat Al-Abbasiyah. Beliau mengatakan masa kekuasaan Daulat Abbasiyah itu 524 tahun dengan 37 khalifah. Jadi 524 tahun. Berapa kali lipat Daulat Umayyah? Daulat Umayyah di Damaskus itu kan 90 tahun, butuh 4 kali pertemuan. Nah, ini 500 tahun. Jadi mengapa saya sebut kisah dan sedikit analisa? Emang waktu kita nggak banyak emang, dan mestinya lebih dari itu. Mungkin ba'da Id nanti saya akan buat kelas gitu, kelas minimal ada 6 atau 8 kali pertemuan khusus membahas tentang ini. Teman-teman mungkin dipersilakan ikut nanti, kelasnya. Jadi betul-betul kelas online, kelas serius. Pesertanya juga nggak ganti-ganti. Jadi emang, dan nggak banyak, paling 50-60 orang, jadi nggak banyak. Jadi kita konsisten gitu, sepekan itu 2 kali, setiap Senin dan Jumat biasanya malam. Kalau Ramadan, mengapa tidak dibuat Ramadan? Karena kita biar fokus ibadah, tilawah, tarawih dan seterusnya. Jadi kajian-kajian yang sifatnya kelas fokus khusus, saya tiadakan. Kalaupun ada itu nggak eksklusif biasanya. Nah, jadi saya ingin sampaikan tema yang akan kita bicarakan pada hari ini sebenarnya sangat besar gitu, baik kisahnya maupun analisanya, dan personally saya secara pribadi sangat-sangat menikmati sejarah ini, baik sirat nabawiyah, sejarah hidup Rasul SAW, maupun sejarah secara umum, khusus tak terkecuali Bani Abbasiyah ini, ini luar biasa menurut saya. Saya pribadi pernah nulis buku judulnya Sejarah Para Khalifah, Sejarah Para Khalifah. Ini buku terbitan lama, dia memperkenalkan para khalifah saja, dari Abu Bakar Siddiq, Umar, Utsman dan seterusnya sampai khalifah terakhir Turki Utsmani, ada 104 atau 105 khalifah. Jadi dia tidak bicara kejayaan, tidak bicara sumbangsi peradaban, enggak. Dia memperkenalkan khalifah saja. Maka judulnya Sejarah Para Khalifah. Sekitar berapa halaman ini? Mungkin 407 halaman. Tidak begitu tebal, Baik. Bangkit dan runtuhnya daulah. Daulah itu bahasa Arab. Sering diterjemahkan dengan dinasti, dinasti. Ada juga yang menyebut dengan khalifah atau khilafah Abbasiyah. Nah, untuk terminologi pertama dan kedua, daulah dan dinasti, saya kira enggak akan terjadi perbedaan, Tapi ketika kita menyebut dengan khilafah Abbasiyah, nah ini butuh penjelasan, Layakkah Abbasiyah, kekuasaan Abbasiyah ini disebut dengan khilafah? Bicara khilafah sendiri ini panjang urusannya, Tapi kan begini, kita suka berbeda pendapat itu kan karena dari awal definisinya emang beda. Ini sama kayak orang buta gitu, megang gajah, tergantung yang dipegang, Kalau orang buta itu pegang telinganya, maka dia akan bilang bahwa gajah itu lebar gitu, Karena yang pegangnya cuma telinga doang. Kalau pas dipegang ekornya, udah dia ngotot, itu pasti gajah itu panjang katanya, kan. Nah, bagi yang megang badannya, wah ini mungkin mendekati kebenaran, gajah itu gede katanya, kan. Nah, demikian juga dengan beberapa istilah dan terminologi di mana kita suka berantem, beda pendapat karena emang definisinya beda. Jadi bukan kekeliruan, perbedaan dalam memahami sebuah kata, dan ini banyak, Maka saya ingat ustadz saya dulu ketika dia mengatakan di mana di pesantren, kata dia begini, hal tasihhu as-salatu dunal wudu'i wa tayammum. Apakah sahih, apakah benar salat itu tanpa wudu dan tayamum? Maka serentak kita sekelas mengatakan la tasihhu ya ustaz, enggak sah, enggak boleh. Kata dia sahih, sah.
ya, sihhatus shalah, sah, salatnya sah gitu ya. Kenapa? Karena yang saya maksud salat di sini adalah doa. Nah loh, jadi kan jadi bantem artinya ya. Karena as-salatu bima'na doa. Jadi doa tanpa wudu dan tanpa tayamum juga sah ya. Begitu juga dengan salah seorang ustaz saya hampir ngotot ya. Dia bilang nggak ada ya khilafah itu di Quran katanya. Khilafah itu nggak ada Al-Quran. Iya Ustaz, saya tahu orang berilmu dan saya yakin nih banyak hafalan Qurannya walaupun tidak 30 juz, nggak ada. Emang nggak ada kalimat khilafah, tapi kalau khalifah ada. Ini kan ngajak berantem namanya ya. Tapi di tagline Facebooknya mengatakan bahwa khilafah itu nggak ada dalam Al-Quran. Iya, emang ya yang ada khalifah. Jadi nah kalau kita menyebut bahwa Abbasiyah ini khilafah dengan makna bahwa khilafah itu adalah kekuasaan al-am ya, yang menaungi mayoritas umat Islam, yes. Nah, itu tidak salah. Sebagaimana kita menyebut khilafah Turkesmani juga tidak salah. Ya, karena salah satu saya sampaikan salah satu makna definisi dari khilafah itu adalah kekuasaan yang menaungi mayoritas umat Islam. Ya, walaupun tidak semua tapi mayoritas. Ya, nah, Abbasiyah ini juga luar biasa. Dia menaungi mayoritas umat Islam pada masanya. Ya, pada saat itu. Nanti kita akan lihat wilayah kekuasaannya ya. Oke, baik. Lalu sekalian, izinkan saya meng-share materi. Oke. Mana sejarah berdirinya Daulat Umayyah. Ya. Mohon izin panitia, saya mengaktifkan satu kamera untuk di YouTube ya. Saya dokumentasikan acara ini di YouTube supaya nanti bisa dinikmati ulang ya jika diperlukan. Ada ini satu kamera di sini ada saya aktifkan ya live di akun YouTube Happy Andi Bastoni Channel. Nanti bisa dicek insyaallah ya. Nah, kita mulai teman-teman sekalian dari kisah dan analisa bangkit hingga runtuhnya Daulat Abbasiyah. Ya, buku yang di tangan saya ini menarik ya. Dia agak emang lengkap. Nah, dia bicara tentang sejarah berdirinya, lalu kemudian 37 khalifah itu dia bahas semua gitu ya dalam buku ini ya. Satu persatu dia bahas mulai dari sejarah dinasti Abbasiyah ya, para khalifah dimulai dari As-Safa, Ja'far Al-Mansur ya, kemudian yang tak kalah penting juga ada Harun Ar-Rasyid ya, sampai kemudian khalifah yang terakhir ya Al-Mu'tasim Billah itu juga dibahas, termasuk juga asbab as-suqut ya, sebab-sebab runtuhnya kekuasaan dinasti ini ya. Dan menariknya karena beliau juga menuturkan beliau menulis dan tingkat objektivitasnya itu lumayan. Jadi kan begini, salah satu bukan kelemahan sebenarnya, tapi ketidakbijakan ketika kita membahas sebuah kekuasaan itu terlalu banyak subjektivitasnya gitu ya. Coba teman-teman baca. Nah, saya yang sudah saya rapikan tadi agak numpuk di sini buku gitu ya, di antaranya buku panduan tingkat sanawiyah. Jadi ini pelajaran ini sebenarnya dalam kurikulum kita ini pelajaran anak-anak sanawiyah sebenarnya ya, SMP. Jadi ini ya saya pelajari dulu ketika SMP. Ya, jadi materi ini ya ada di tingkat sanawiyah dan kemudian mungkin muncul juga di tingkat aliyah, diulas lagi. Nah, itu rata-rata miring. Ya, misalnya atau di dinasti Umayyah saja yang banyak banget subjektivitas para penulis, misalnya disebutkan bagaimana dia mengambil kekhalifahan dari Khalifah Rasyidin ya, Ali bin Abi Thalib, kemudian mengubah, jadi seolah-olah mengubah dari tadi yang bentuk sistem pemerintahan demokratis gitu ya, atau demokrasi disebut, bukan demokratis bahkan ya, demokrasi mengubah menjadi sistem kerajaan. Jadi seolah-olah sistem kerajaan itu salah. Nah, saya ingin luruskan ini sedikit. Betul bahwa dinasti Abbasiyah yang akan kita bahas ini teman-teman sekalian, dia menggunakan sistem monarki. Pertanyaannya adalah apakah dalam Islam ya sistem monarki ini salah? Ya, apakah sistem ini salah?